Jadi kita sedang bicara tentang pelayan di bait suci yang dibentuk oleh Daud dan diterapkan ketika Salomo menyelesaikan pembangunan bait suci. Bentuk pelayanan atau manajemen pelayanan di bait suci disebut sebagai 24 rombongan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu 24 divisi. Kita telah melihat 24 divisi orang Lewi dan juga tentang imam. Hari ini kita akan melihat 24 divisi pemusik dan 24 divisi penjaga pintu. Oke. Mengenai 24 divisi ini, Ibu bisa lihat tentang orang Lewi, 24 divisi orang Lewi, bagaimana pembagiannya, siapa saja di situ. Itu ada di 1 Tawarik pasal 23. Kemudian 1 Tawarik 24 itu tentang imam. Pasal 25 ini mengenai para pemusik. Pasal 26 mengenai penjaga pintu. Baik, kita lanjut kepada 24 divisi pemusik. Pembagiannya seperti apa? Kalau kita lihat di 1 Tawarik 25 ayat 9 sampai 31, ini banyak sekali. Pembagiannya itu kita bisa bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama mengenai konduktornya, pemimpin pujian. Kalau kita baca pemazmur, di kitab Mazmur itu sering dari Daud untuk pemimpin biduan. Nah ini, pemimpin biduan. Inilah mereka, konduktor atau dirigen. 1 Tawarik 25 ayat 6. Ada 3 nama yang muncul di situ. Pemimpin-pemimpinnya adalah Asaf, Yedutun, dan Heman. Asaf, Yedutun, dan Heman. Kita lihat dulu ayat ini ya. 1 Tawarik 25 ayat 6. 1 Tawarik, kalau kita lihat 1 Tawarik 25. Kita lihat ayatnya yang ke-6. Oke. Dikatakan mereka ini sekalian berada di bawah pimpinan ayah mereka pada waktu menyanyikan nyanyian di rumah Tuhan dengan diiringi ceracap, gambus, dan kecapi untuk ibadah di rumah Allah dengan petunjuk raja. Demikianlah keadaan Bani Asyaf, Yedutun, dan Heman. Asyaf, Yedutun, Heman. Mereka juga menuliskan mereka menjadi bagian dalam penulis Mazmur, ya, penulis Mazmur. Baik. Jadi kalau kita lihat ada konduktornya, kemudian ada 24 perwakilan. 24 perwakilan. Jadi ini yang bertugas. Ya. Yang bertugas. Siapa aja? Kan ada 24 kan? Ada 24. Sehingga ada pimpinan-pimpinan setiap rombongan ini, setiap divisi ini. Ini semuanya. Jadi misalnya dimuncul di sini misalnya kan nomor 1 rombongan mana? Itu adalah Yusuf dari Asyaf, dari keluarga Asyaf sampai ke 24. Jadi mereka tugasnya berganti-gantian, ada jadwalnya. Kemudian ada juga ahli seni. Ya, ahli seni ini jumlahnya 288. Dan mereka merupakan orang yang terlatih. Sangat terlatih. 2 Tawarik 25 ayat 7. Di sini kalau kita baca, jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan, mereka sekalian adalah ahli seni, ada 288 orang. Nah, perlu kita perhatikan di sini bahwa 288 orang yang ahli ini dikatakan apa? Mereka telah dilatih. Jadi awalnya itu mereka nggak bisa, gitu ya. Tetapi mereka dilatih sampai bisa. Makanya kalau lihat kita sekarang di zaman sekarang ini langsung kita pilih kan, oh ini bisa nih, ini bisa nih, ini bisa, ya udah mereka aja yang jadi pelayan, misalnya di dalam pujian misalnya, oh mereka aja. Tetapi di zaman dulu itu semuanya dipilih dan dilatih seperti itu, ya dilatih. Makanya orang yang tidak begitu bagus suaranya, belum bisa nyanyi, tapi mereka apa? Dilatih. Ya, dilatih. Sama seperti itu, kita pun sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita perlu dilatih. Ya, dilatih. Kita lihat mengenai tugas mereka. Jadi kalau misalnya saya ambil contoh saya sendiri gitu ya. Dulu ketika saya bergabung dengan gereja di tahun 2000, saya langsung bergabung di dalam tim pujian.
Nah, sejak waktu itu saya dilatih, ya, saya dilatih sampai pada akhirnya saya bisa dan bisa melatih generasi berikutnya. Nah, seperti ini. Jadi terus dilatih dan ini siklus ini terus berlangsung. Demikianlah kalau kita lihat di dalam iman juga itu perlu dilatih. Dalam pengertian apa? Iman itu harus dikuatkan dan untuk iman menjadi kuat perlu ada dasar fondasi pengenalan akan Tuhan. Nah, nabi-nabi itu melakukan hal tersebut. Mereka melatih umat Tuhan dengan apa? Dengan firman. Ketika Yesus datang, apa yang terjadi? Yesus pun kasih firman Tuhan, ya, melatih mereka. Sehingga dengan firman Tuhan, kehidupan iman itu bisa dilatih. Bahkan orang kudus, bagaimana seseorang itu menjadi kudus? Dengan latihan memisahkan diri. Ya, latihan untuk memisahkan diri. Jadi kalau kita lihat apa tugas mereka, ya, apa tugas mereka dari para penyanyi ini, ya, para penyanyi ini. Baik, kita akan lihat apakah tugas mereka. Nah, tugas pertama itu adalah menyanyikan lagu-lagu rohani. Menyanyikan lagu-lagu rohani. Ini tugas dari pemusik. Jadi mereka bukan hanya memainkan musik, tetapi mereka juga penyanyi. Oke, 1 Tawarik 25 ayat 3. Sini dibilang, dari Yedutun, 1 Tawarik 25 ayat 3, dari Yedutun ialah anak-anak Yedutun. Gedalia, Zerir, Yesaya, Simei, Hasapya, dan Matika. 6 orang di bawah pimpinan ayah mereka. Jadi Yedutun, ini anak mereka. Ini Yedutun, kemudian anak-anaknya ada 6 orang. Mereka dikatakan yang bernubuat dengan diiringi kecapi pada waktu menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan. Jadi bernubuat, ya, bernubuat sambil mengucap syukur dan memuji Tuhan. Maka kalau kita lihat lagu rohani, ya, lagu rohani itu pada saat yang sama itu pun merupakan satu lagu nubuatan, ya, lagu nubuatan. 1 Tawarik 16 ayat 4, 1 Tawarik 16 ayat 4 dikatakan begini. Juga diangkatnya dari orang Lewi itu beberapa orang sebagai pelayan di hadapan tabut Tuhan untuk memasyurkan Tuhan Allah Israel dan menyanyikan syukur dan puji-pujian baginya. Di sini diekspresikan ada 3 macam lagu rohani. 3 macam. Jadi dikatakan ada 3 tugas gitu ya, 3 tugas. Yang pertama itu memasyurkan Tuhan. Yang kedua menyanyikan syukur bagi Tuhan. Kemudian apa? Memuji Tuhan. Ya, memuji Tuhan. Jadi ada memasyurkan, ini memasyurkan, kemudian ada menyanyikan syukur, kemudian ini memuji, puji-pujian. Oke, 3 hal ini. Apa maksudnya? Apa bedanya? Yang pertama memasyurkan itu adalah zakar, ya, zakar. Arti dari kata zakar ini adalah mengingat, mengingat. Kalau kita lihat di Ulangan, coba kita lihat ya, Ulangan 32, Ulangan 32 ayat yang ke-7 dikatakan begini. Ingatlah kepada zaman dahulu kala. Perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Nah, Ulangan 32 ayat 7 ini merupakan tema utama atau ayat utama dari setiap buku seri sejarah perubusan yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park. Ada kata ingatlah. Kata ingat di sini adalah zakar, ya, zekor atau zakar. Artinya mengingat, mengingat. Mau ingat apa? Jadi ketika memasyurkan Tuhan itu artinya apa? Ada lagu rohani dikatakan begini. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Nah, tentang kata memasyurkan di sini artinya apa? Artinya kita memuji Tuhan sambil mengingat pekerjaannya. Apa sih pekerjaan Tuhan? Kalau kita lihat pekerjaan Tuhan adalah suatu pekerjaan penebusan. Sehingga ketika kita memasyurkan Tuhan, artinya kita mengingat pekerjaan penebusan yang Tuhan lakukan melalui Yesus Kristus.
Melalui siapa? Yesus Kristus. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus dan kita memperoleh keselamatan, kita ada iman. Nah, inilah kita nyanyikan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mengingat. Kita ingat semuanya itu. Ya, makanya lagu-lagu itu harus didasari di salah satu alasan lagu rohani itu menjadi lagu yang layak untuk kita nyanyikan adalah untuk mengingat semua pekerjaan keselamatan dari Tuhan. Bagaimana kita menerima keselamatan dari Tuhan. Seperti ini. Kemudian kenapa? Karena kalau kita tidak mengingat, kalau kita lupa terhadap kebaikan Tuhan, maka kita akan lupa tentang pekerjaan besar yang dilakukan dan kita hanya fokus kepada diri sendiri. Jika tidak terjadi, hidup kita tidak terjadi sesuai dengan apa yang kita mau, maka kita akan komplain ke Tuhan. Ya, tetapi hal ini kalau kita lihat, sebenarnya intinya segala sesuatu itu terjadi karena kita melupakan Tuhan. Tidak memasyurkan Tuhan. Tidak mengingat Tuhan. Makanya lewat puji-pujian kita perlu ingat lagi. Ya, ingat lagi. Makanya cara kita mengingat gimana? Ya, kita ingat gimana? Kita mengingat lewat membaca firman, ya, merenungkannya, mempelajarinya. Jadi semoga kita bisa mengingat. Ya, Roh Kudus menggerakkan kita dan mengingat semua kebaikan Tuhan. Bukan hanya kita, semua anggota keluarga kita pun mengingat segala pekerjaan keselamatan dari Allah, semua kasih Bapa, supaya kita bisa menjadi satu hati dalam keluarga. Bayangkan kalau misalnya keluarga lupa semuanya tentang Yesus, maka yang akan muncul bukanlah kasih, yang muncul adalah egois. Benar ya? Egois. Jadi kita tidak mau egois. Kita berhadapan dengan orang yang egois itu kita sangat tidak suka, betul ya? Tapi dengan orang yang rendah hati kita suka ketemu dengan itu. Ya, orang-orang seperti itu. Makanya kita perlu rendah hati juga. Jangan egois, tetapi kita penuh dengan kasih. Caranya gimana? Kita mengingat terlebih dahulu bagaimana Allah bekerja di dalam kita, menyelamatkan kita. Yang pertama itu mengenai memasyurkan. Jadi kalau kita memasyurkan Tuhan, mari kita masyurkan namanya. Artinya apa? Mari kita ingat namanya. Siapa namanya? Yesus. Dia. Arti nama Yesus apa? Matius 1 ayat 21. Dia yang menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Itu memasyurkan, mengingat. Kemudian menyanyikan syukur. Menyanyikan syukur. Yadah. Artinya mengucap syukur dengan tangan. Ya, mengucap syukur dengan tangan. Bayangkan kalau misalnya kita, kan agak beda kalau misalnya kita menerima kebaikan dari seseorang, terus kita responnya, ya terima kasih. Atau ada juga yang, terima kasih. Oh, terima kasih. Betul kan? Pasti akan lebih kena itu adalah yang ketiga. Bagaimana apa? Mereka dengan ekspresi, dengan gaya tubuh, dengan kita bisa lihat oh itu dengan kesungguhan. Betul ya? Oh, saya sungguh-sungguh kok. Saya sungguh-sungguh. Dalam hati saya itu benar-benar sungguh-sungguh kok. Ya. Tetapi nggak pernah lakukan. Jadi imannya cuma di dalam hati aja, nggak pernah ada perbuatan. Nah, ini pun jadi tidak baik. Ya, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi menyanyikan syukur. Bagi ketika kita bertepuk tangan. Jadi gereja kami, GPBSI, Gereja Presbyterian. Bayangkan, Presbyterian loh. Ketika berbicara mengenai Presbyterian, bapak-bapak, ibu-ibu bisa ingat kayak GKI, GKY, Reform kayak gitu, ya kan? AKBP, itu nggak tepuk tangan itu, nggak tepuk tangan, Presbyterian. Tetapi pendeta Abraham Park, penulis seri sejarah penebusan, founder dari gereja kami, dia bilang apa? Alkitab mengatakan kita harus bertepuk tangan. Kita harus menadahkan tangan, menaikkan tangan kita dengan ucapan syukur, katanya. Itulah menyanyikan syukur. Ya. Kayak bilang, ku nyanyi hosana bagi rajaku yang duduk di tata. Kami muliakan dan
Nah, dan selanjutnya, ya. Jadi ini dengan ekspresi, ya, dengan ekspresi. Jadi yang pertama untuk mengingat, memasyurkan, mengingat. Yang kedua menyanyikan syukur dengan ekspresi, ekspresi tubuh kita, ya, syukur kita, ya. Nah, kemudian ada apa? Puji-pujian, memuji, artinya halal atau haleluya. Haleluya. Akar katanya itu adalah halal. Artinya membanggakan, meninggikan. Siapa yang kita tinggikan? Itu adalah yang kita ingat itu. Betul ya? Jadi kita mengingat, kita mengekspresikannya lewat tubuh kita, lewat suara kita, lewat gesture kita, ya, untuk meninggikan Tuhan. Meninggikan Tuhan bahwa apa? Dialah yang berkuasa, dialah yang layak kita sembah, dialah pencipta kita. Ya, seperti ini. Jadi ketika kita menyanyikan puji-pujian, jadi jangan skip waktu untuk bernyanyi. Jangan skip, harus itu. Jadi kalau kita lihat suku Lewi, khususnya mereka yang masuk ke dalam divisi pemusik, 24 divisi pemusik, mereka mengekspresikan seperti ini. Ya, tugas mereka laksanakan dengan segenap hati. Jadi bukan cuma dengan segenap hati, tetapi dengan tenaga juga. Nyanyi loh, bayangkan nyanyi, banyak orang pikir itu nyanyi kan gampang. Enggak juga. Betul ya? Mereka dikhususkan untuk hal itu. Jadi bernyanyi. Ya. Kemudian, jadi tadi kita udah lihat mengenai tugas 24 divisi. Yang pertama itu menyanyikan lagu-lagu rohani. Yang kedua apa yang menjadi tugasnya? Itu adalah bernubuat melalui puji-pujian. Ya, puji-pujian. Bernubuat melalui puji-pujian. Kalau kita perhatikan kata nubuat, nubuat ini berbicara tentang melihat masa depan. Melihat masa depan. Tetapi nubuat juga berbicara tentang firman yang diberikan, firman Tuhan yang diberikan. Kenapa? Karena firman ini pun berbicara tentang bagaimana harus hidup di masa depan. Betul ya? Tentang apa yang akan terjadi. Jika kita taat, apa yang akan terjadi. Jika tidak, apa yang akan terjadi. Firman Tuhan sudah ada itu semua. Maka ketika kita menyanyikan puji-pujian, haruslah atau hendaklah puji-pujian itu didasari lewat firman Tuhan. Lewat apa? Firman Tuhan. Pengalaman rohani, kesaksian, boleh? Ya silakan. Tetapi harus ada dasar Alkitabiahnya. Harus ada dasar firman Tuhan. Jangan hanya mengedepankan pengalaman pribadi, pada akhirnya lagu itu untuk ingat diri sendiri, bukan untuk ingat Tuhan. Betul ya? Banyak gereja, bahkan di kita pun, gitu ya, so harus waspada tim pujian itu. Tim pujian bukan mengenai kita, bukan mengenai manusianya, tetapi mengenai Tuhan. Jadi fokus utamanya adalah Tuhan. Betul kan? Kalau kita bilang memuji, puji-pujian, puji-pujian misalnya, puji-pujian. Itu apa kamu memuji kita atau memuji Tuhan? Siapa yang dipuji di sini? Nah, pada akhirnya inti dari puji-pujian adalah meninggikan Tuhan yang harus kita ingat, yang harus kita sembah. Makanya bernubuat melalui puji-pujian artinya apa? Artinya ketika kita bernyanyi, nyanyian itu hendaklah menceritakan tentang pekerjaan Tuhan, tentang kasih Tuhan bagi kita, tentang rencana-rencananya yang ajaib. Ya. Makanya Alkitab bilang orang yang menyanyikan pujian itu sama seperti pelihat. Pelihat itu nama istilah lama untuk nabi, ya, untuk nabi. 1 Tawarik 25 ayat 1. 1 Tawarik 25 ayat 1 dikatakan, selanjutnya untuk ibadah, Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asyaf, anak-anak Heman, dan anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus, dan ceracap. Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah yang berikut. Nah, ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Mereka ini sekalian adalah anak-anak Heman, pelihat raja. Lihat sini. Pelihat raja.
Berjanji Allah untuk meninggikan tanduk kekuatannya. Nah, kalau kita lihat di sini mengenai Heman dikatakan bahwa anak-anak Heman itu, ya, Heman itu adalah pelihat raja katanya. Artinya dia adalah nabi bagi raja. Maksudnya apa? Dia seorang pemimpin pujian, tetapi dia juga seorang nabi, seorang pelihat. Maksudnya apa? Maksudnya lewat puji-pujian mereka juga memberitakan firman Tuhan. Sekali lagi, lewat puji-pujian mereka memberitakan firman Tuhan. Ya. Jadi meskipun yang didengarnya itu adalah orang-orang yang mendengarkan itu adalah alunan nada, lagu, tetapi ketika mereka mendengarkan isinya, oh ternyata itu tentang pekerjaan Allah yang besar, tentang Allah yang besar, tentang bagaimana pengalaman iman yang menguatkan dan membawa keselamatan. Nah, ini sangat penting. Ya, jadi pada akhirnya pemusik itu bukan hanya mereka yang bisa bikin lagu, bisa main musik, bisa nyanyi dengan baik, bisa harmoni suara 1, 2, 3, 4, 5, misalnya gitu ya. Tetapi mereka juga harus menjadi orang-orang yang memahami firman Tuhan dengan baik. Mereka harus memiliki pemahaman yang tepat tentang firman Tuhan. Sehingga ketika mereka bernyanyi sambil mengenal Tuhan. Sekali lagi, mereka bernyanyi sambil mengenal Tuhan. Betul kan? Ya. Kalau misalnya ada yang memuji kita, tetapi kita nggak kenal itu orang siapa gitu. Kenapa kamu memuji saya? Ya pokoknya saya ingin puji ibu aja. Aduh. Kenapa kamu memuji saya? Ya yang penting saya suka aja. Aduh, ini siapa ya? Betul kan? Tapi jika ada yang bersyukur, yang berterima kasih kepada kita, karena dia mengenal kita, apa yang telah kita laksanakan, apa yang kita telah lakukan, dan dia berterima kasih kepada kita akan lebih mengerti. Betul ya? Dan akan lebih nyaman. Oh ya, karena apa? Kenal. Dia tahu apa yang sudah saya lakukan. Sama seperti itu, Allah sangat berkenan kepada orang yang memujinya dan juga mengenalnya. Jangan dipisahkan itu. Makanya kalau dulu gitu ya, saya ketika memulai pelayanan musik di gereja, kita gereja Presbyterian, gereja yang agak konservatif gitu ya, bukan agak, kita konservatif, tetapi kita mau open mind, ya, membuka wawasan, membuka hati kita mengenai hal musik, ya, mengenai praise and worship. Kita pergi dan belajar dari gereja-gereja yang the best in the business. In the business. Dalam hal itu maksudnya. Tapi yang mengejutkannya apa? Yang mengejutkannya ternyata ada banyak gereja. Jadi mereka itu pelayanannya luar biasa. Sepertinya apa? Wow, sangat menguasai dan wah, pokoknya bisa membawa semua orang yang hadir di ruangan itu benar-benar dekat dengan Tuhan, wah sampai terharu. Tapi ketika pendeta naik di atas mimbar, pemusiknya, semua pemusik, penyanyi semuanya, WL-nya sekalipun pergi makan. Saya lihat sendiri yang begini, bukan cuma satu kali, beberapa kali. Ya, banyak gereja yang lakukan seperti itu. Pelayan-pelayan seperti itu. Mereka tidak apa? Mereka tidak duduk untuk mendengarkan firman. Sayang sekali kan? Sayang sekali. Sudah luar biasa, tetapi ketika firman disampaikan mereka nggak mau dengar. Mereka pergi makan. Nanti ketika 5 menit pendeta udah mulai kesimpulan, oh ayo, masuk ke semuanya. Baru mereka siapkan diri. Mau nyanyi apanya? Betul ya? Nah, makanya ketika kita terlibat dalam pelayanan suatu gereja, mari kita memberikan pengaruh yang baik. Ya, supaya apa? Ayo kita dengarkan firman dengan baik. Dengarkan. Siapapun yang berkhotbah di atas sana, terimalah itu sebagai firman Tuhan. Terimalah itu sebagai firman Tuhan. Harus seperti itu. Ya.
2 Tawarik 29 ayat 30. 2 Tawarik 29 ayat 30. Lalu Raja Hizkia dan para pemimpin memerintahkan orang-orang Lewi menyanyikan puji-pujian untuk Tuhan dengan kata-kata Daud dan Asaf. Pelihat itu. Di sini dikatakan bahwa Asaf adalah pelihat. Pelihat. Jadi di Perjanjian Baru mengenai kelompok atau tim pujian itu, tim praise and worship itu diperkenalkan. Dan ini terus berlangsung di dalam sejarah Israel, umat Tuhan. Ya, banyak pelayan-pelayan yang terlibat di dalamnya. Di Kolose, kalau kita lihat bagaimana? Kolose 3 ayat 16, coba kita lihat. Kolose 3 ayat yang ke-16. Dikatakan begini, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di dalam kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu, katanya. Ya, jadi sini menyanyikan mazmur dan puji-pujian, nyanyian rohani, ya, sambil mengucap syukur. Bagaimana kita bisa menyanyikan mazmur, kita nggak pernah baca mazmur, betul kan? Bagaimana kita bisa memuji Tuhan, tetapi kita tidak tahu meninggikan namanya, siapa namanya, siapa Tuhan itu, apanya dari Tuhan yang mau ditinggikan. Betul ya? Kenapa dia ditinggikan? Nyanyian rohani. Mari kita mengingat Tuhan. Jadi harus menempatkan firman Tuhan di dalam hati. Jadi kalau kita semua orang yang melayani di bait suci, di kemah suci, bait suci, di gereja sampai hari ini pun perlu memiliki pemahaman yang benar tentang Tuhan. Kalau dengan bahasa saat ini saya katakan mereka perlu Bible study. Perlu. Supaya apa? Supaya mereka bisa terarah pelayanannya. Fokusnya kepada siapa? Fokusnya kepada siapa? Oke? Nah, itu 24 divisi pemusik. Saya nggak masuk detailnya. Jadi saya perkenalkan buku ke-6 ini. Nanti ibu-ibu kalau membaca detailnya tentang ada di dalam sejarah mereka tuh ngapain aja. Di dalam sejarah Daud apa yang terjadi? Dalam sejarah raja-raja apa yang terjadi? Ya, apa efek puji-pujian ini? Ya, bahwa puji-pujian pada akhirnya menjadi doa, menjadi senjata untuk menang dalam perang. Nah, itu ibu akan sangat baik kalau baca di buku yang ke-6. Ya. Baik, kita lanjut ke 24 divisi penjaga pintu. Ya, penjaga pintu. Nah, kita lihat pembagiannya dulu. 1 Tawarik 26 ayat 1 sampai 9. 1 sampai 9 itu ada. Kalau kita lihat ini dibagi 4 ya, dibagi 4. Ini dari kepala kaum keluarga ya. Kepala kaum keluarga ada itu Meselemnya, Obed Edom, Semaya, dan Hosa. Nah, Obed Edom ini kita kenal ya. Ibu-ibu masih ingat siapa dia? Ada yang ingat? Yang rumahnya ditaruh apa? Ditaruh apa ya? Mas apa? Yang Tabut, rumahnya ya. tabut ya, tabut Ya, perjanjian. tabut perjanjian. Ya, benar itu. Jadi Obed Edom inilah ya. Obed Edom inilah yang dimaksud. Nah, dikatakan bahwa di dalam keluarga ini, keluarga Meselemnya itu ada dibentuk 7 divisi. Artinya ada di dalam keluarga dia itu ada 4, jadi ada 7 kepala keluarga lagi ya, menjadi 7 kaum, dan setiap kaum ini, setiap divisi ini membentuk kelompoknya sendiri lagi untuk tim pujian. Jadi ada 7 tim pujian dari keluarga Meselemnya. Dari Obed Edom itu ada 7 divisi juga, 7 tim. Kemudian Semaya ada 6 divisi, Hosa itu ada 4 divisi. Nah, coba kita lihat. 1 Tawarik 26 ayat 4. 1 Tawarik 26 ayat 4. Obed Edom mempunyai anak-anak, yakni Semaya, anak sulung, Yozabat, anak yang kedua, Yoa, anak yang ketiga, Sakar, anak
Yang keempat, Netanel anak yang kelima, Amil anak yang keenam, Isakar anak yang ketujuh, dan Peuletai anak yang kedelapan. Sebab Allah telah memberkati dia. Coba kita lihat. Di sini ada berapa anaknya? Anaknya Obed-Edom. Ada berapa anaknya Obed-Edom? Ada 8 kan? Ada 8. Tetapi Obed-Edom ini cuma ditulis 7. Cuma 7 divisi. Loh, kenapa demikian? Karena anak sulungnya ini yang bernama Semaya dihitung menjadi satu kaum keluarga yang besar lagi. Dan lewat Semaya ini muncul 6 divisi. Artinya apa? Artinya lewat Obed-Edom itu ada 13 ini. Ada 13 divisi. Banyak sekali kan? Karena Semaya ini anaknya dia. Jadi lewat keluarga Obed-Edom itu ada muncul 13 kaum, ya 13 kaum yang melayani sebagai penjaga pintu gerbang. Ini merupakan satu berkat yang luar biasa. Banyak pelayan-pelayan pintu gerbang yang muncul dari kaum Obed-Edom. Alasannya apa katanya? Sebab Allah telah memberkati dia. Luar biasa. Ya. Nanti kita bisa bicara mengenai Obed-Edom. Ibu-ibu bisa baca di dalam buku itu juga dijelaskan. Siapa Obed-Edom ini? Oke. Mari kita lihat mengenai tugasnya. Tugas penjaga pintu ngapain sih? Cuma jadi penjaga aja gitu? Atau gimana? Yang pertama, menjaga rumah Tuhan. Rumah Tuhan. Kita perlu ingat begini. Bait suci adalah tempat Allah berdiam. Nah, tempat Allah berdiam. Jadi mereka melindungi rumah tempat Allah berdiam. Bayangkan. Loh, emang Tuhan perlu dilindungi? Mungkin perlu muncul pikiran-pikiran yang begitu ya. Akan tetapi meskipun Tuhan ada di situ, Tuhan bekerja lewat orang-orang pelayan-pelayan supaya apa? Mereka bisa mengambil bagian di dalam Tuhan. Sekali lagi, mengambil bagian di dalam Tuhan. Sekarang, Injil. Ya, Injil. Kalau kita baca di Wahyu pasal 14 ayat yang ke-6. Wahyu 14 ayat 6 dikatakan apa? Wahyu 14. Ibu pernah lihat ini belum? Wahyu 14 ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 dikatakan begini. Ini kita Wahyu kan? Lalu aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Di sini dikatakan ada Injil yang kekal. Injil yang kekal. Sebagai keterangan bagi kita, ini berbeda dengan Injil yang dimaksud di dalam kitab Injil. Ini berbeda, gitu ya. Karena kitab Injil atau Injil yang disampaikan oleh para rasul setelah Yesus bangkit itu, setelah Yesus terangkat ke sorga, Injil yang mereka sampaikan adalah tentang percaya Yesus selamat. Percaya Yesus selamat. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ikutlah, percayalah kepada Dia yang diutus Allah. Ini. Tetapi Injil yang kekal ini berbeda. Ini merupakan suatu Injil, suatu kabar baik yang kekal, yang akan disampaikan di hari akhir. Nah sekarang, kalau kita hanya baca, oh seorang malaikat lain, oh ada malaikat, kemudian malaikat ini akan memberitakan kepada mereka di bumi. Jadi ada malaikat yang terbang di langit, dia itu ada Injil yang kekal, terus dia beritakan kepada mereka yang diam di atas bumi, kepada manusia. Apakah muncul kita seperti yang di film-film itu? Ada yang punya sayap lagi terbang-terbang terus ngobrol, berkhotbah di atas sana. Tentu tidak begitu kan? Ya. Kitab Wahyu itu penuh dengan simbol dan perumpamaan. Makanya kita perlu untuk memahami ini dari sudut rohani. Ya, sudut rohani bahwa apa? Bahwa akan ada suatu pekerjaan penyampaian kabar baik
Ya, kabar baik tentang hidup kekal, tetapi ini bukan disampaikan, ingat di sini, bukan hanya disampaikan kepada mereka yang tidak percaya Yesus. Sekali lagi, Injil yang kekal ini tidak disampaikan hanya kepada orang yang belum percaya Yesus. Tidak dikatakan begitu. Tetapi yang dikatakan apa? Kepada siapa ini disampaikan. Nggak pandang dia percaya Tuhan atau tidak. Apa? Sampaikan. Sampaikan. Ya, diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa, suku, dan bahasa dan kaum. Enggak ditulis di sini. Oh, kepada mereka yang belum percaya Tuhan, sampaikanlah Injil yang kekal ini. Enggak. Ini apa? Disampaikan kepada semua. Kepada semua orang. Nah, untuk lakukan hal ini, bukankah Tuhan perlu kita, manusia? Betul kan? Untuk menyampaikannya. Atau kita semua tunggu aja, nanti Tuhan yang berbicara dari atas langit. Nah, makanya kita bisa lihat bagaimana Allah bekerja melalui manusia. Allah bekerja melalui manusia. Allah ingin supaya manusia menjadi satu dengannya. 2 Raja-Raja 24 ayat 4. Pergilah kepada imam besar Hilkia. Suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat oleh penjaga-penjaga pintu. Jadi selain menjaga pintu rumah Tuhan, melindungi rumah Tuhan, mereka juga ada tugas sebagai kolektan. Nah, ini kolektan yang mengumpulkan persembahan. Ya. Jadi kalau kita lihat orang yang menerima uang, yang mengumpulkan uang merupakan orang-orang yang dipercaya integritasnya. Betul ya? Dipercaya. Jadi penjaga pintu ini merupakan suatu posisi pelayanan yang apa ya? Yang memberikan kebanggaan. Memberikan kebanggaan bahwa apa? Oh, saya terlibat di dalam pelayanan bagi Tuhan. Ini suatu hal berkat, suatu berkat. Ya, jadi mereka menjaga rumah Tuhan itu kudus. Menjaga rumah Tuhan itu kudus. Ini tugas mereka. Makanya untuk para penjaga ini mereka harus memahami firman Tuhan dengan baik. Mana yang boleh masuk ke dalam bait suci, mana yang nggak boleh. Mana yang boleh dipersembahkan, mana yang tidak boleh. Mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Mereka harus bisa membedakannya. Inilah tugas dari penjaga pintu. Sama seperti itu, kita semua secara rohani telah ditetapkan oleh Tuhan sebagai murid-muridnya. Kita harus apa? Menyaring. Jangan sampai paham-paham yang tidak benar masuk ke dalam keluarga kita. Masuk ke dalam gereja. Haruslah apa? Haruslah pengajaran yang didasarkan kepada firman Tuhan. Ya. Jadi bagaimana anak-anak keluarga Obed-Edom ini bisa melayani? Karena mereka melihat dari ayah mereka. Tugasnya seperti apa? Mereka perhatikan, mereka tanya gimana caranya, dan mereka latihan dan bisa menggantikan ayahnya ketika pensiun. Seperti itu. Obed-Edom, bayangkan. Dari 8 anak-anaknya itu semuanya melayani. Bertugas menjaga bait suci. Makanya mereka diberkati. Luar biasa diberkati Tuhan. Ya. Nah, yang ketiga, mereka itu dikatakan mereka menjadi orang yang gagah perkasa. Ketika dikatakan mereka adalah orang yang gagah perkasa, apa yang dimaksud? 1 Tawarik 26 ayat 7 dan 9 saya baca. 1 Tawarik 26 ayat 7 dan 9. Anak-anak Semaya ialah Otni, Refael, Obed, dan Elzabat, serta saudara-saudaranya, yakni Elihu dan Semakia, orang-orang gagah perkasa. Ayat 9. Dan Meselemnya mempunyai 18 orang anak dan saudara, orang-orang yang gagah perkasa. Nah, orang-orang yang gagah perkasa artinya apa? Artinya mereka yang bisa, yang gagah perkasa itu artinya apa?
mereka yang teguh, mereka yang berdiri teguh, tidak tergoyahkan dengan segala macam hal yang terjadi di luar sana. Mereka setia kepada tugas mereka sampai akhir. Mereka pergi melayani, bahkan apa? Mereka menyemangati orang yang lain. Inilah orang-orang yang gagah perkasa. Mereka yang bisa diandalkan. Mereka yang bisa diandalkan. Mereka yang apa ya? Kalau Pendeta Abraham Pak, bagaimana dia melatih jemaat Tuhan itu begini. Meskipun kamu tidak datang ke gereja karena sakit, tetapi persembahanmu harus diberikan kepada Tuhan. Banyak orang nggak memperhatikan hal ini kan? Nah, kalau orang salah paham, orang pikir apa? Kok pendeta bicaranya uang sih? Tapi cara kita untuk berkenan kepada Allah, salah satunya adalah persembahan. Banyak pendeta yang nggak pede bicara mengenai perpuluhan atau persepuluhan, mau persembahan syukur, persembahan apa dan lain-lainnya gitu ya. Tetapi kita perlu ingat bahwa persembahan merupakan suatu hal yang ditugaskan, yang diperintahkan Tuhan. Bukan memberi kepada manusia, tetapi memberikan kepada Tuhan. Seperti ini, ya. Jadi benar-benar harus apa? Harus menjaga tugas yang telah diberikan. Meskipun kita itu berhalangan untuk hadir ke gereja karena suatu dan lain hal, tetapi kita dengan hati harus mendoakan supaya ibadahnya lancar. Tidak dengan mudahnya terus bilang, ya tolong gantikan saya lagi sibuk, saya nggak bisa nih. Jadi kita langsung lepas tanggung jawab begitu saja. Nah ini tidak boleh. Kita harus apa? Harus doakan. Kalau perlu tanya setelah ibadah, tadi khotbahnya tentang apa? Nah, kalau sekarang kan bisa buka YouTube ya, bisa buka YouTube. Tapi banyak ya gimana sudah lewat ya sudahlah gitu kan. Nah ini tidak boleh demikian. Penjaga pintu, kita semua adalah penjaga pintu secara rohani. Artinya kita adalah orang-orang yang gagah perkasa. Kita harus teguh iman kita. Kita harus setia menjaga posisi berkat kita. Baik kita sebagai pelayan majelis, kita sebagai jemaat, maka kita harus laksanakan tugas kita di hadapan Tuhan. Harus seperti itu. Pada akhirnya Tuhan akan mencurahkan berkat bagi kita. Ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya 24 divisi ini siapa? Jadi saya tidak bahas detail mengenai masing-masing itu, tetapi kalau kita lihat 24 divisi ini siapa sih mereka? Mereka melayani Tuhan dengan apa? Khusus, dipilih. Bukannya mereka itu ya siapa yang mau boleh ya terserah, enggak seperti itu. Mereka dipilih khusus oleh Allah. Banyak orang, tetapi Tuhan bilang apa? Enggak perlu banyak-banyak, saya pilih mereka. Saya akan bekerja melalui mereka. Nah hari ini kalau kita lihat ada orang-orang yang dipilih Tuhan untuk secara khusus melayani di gereja. Kan lebih sedikit kan yang melayani di gereja ya. Lebih banyak apa aja? Jemaat umum. Pada akhirnya harus bekerja bersama-sama. Harus menjadi satu untuk pekerjaan Tuhan. Jangan cuma gara-gara ada staf gereja, ada pelayan-pelayan, ada majelis gereja, ada gembala sidang, ada pendeta. Ya itulah urusan pendeta lah. Jangan seperti itu. Doakan mereka. Doakan pendeta-pendeta kita. Doakan gembala sidang. Doakan setiap majelis. Doakan guru sekolah minggu. Doakan semua yang melayani. Supaya apa? Tetap setia, teguh imannya, dan menjadi satu dengan jemaat. Bayangkan kalau misalnya jemaat terpecah-pecah, apa yang terjadi? Ya. Mohonkan, doakan. Ya, menjadi satu dalam doa. Supaya keluarga pun dikuatkan. Nah, di dalam kitab Wahyu itu secara khusus 24 ini, angka 24 ini muncul. Wahyu 4 ayat 4. Wahyu 4 ayat 4. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Nah, lihat di sini. 24 tahta. Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua.
yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Ayat yang ke-10. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata. Nah, Wahyu 19 ayat 4, kita lihat. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu, dan mereka berkata, amin, haleluya. Ayat yang kelima, maka kedengeranlah suatu suara dari tahta itu. Pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Nah, ke-24 tua-tua di sini bicara tentang siapa? Tentang hamba-hamba Allah. Mereka yang takut akan Allah. Mereka imannya luar biasa. Luar biasa. Jadi ketika kita aktif di dalam melayani kehendak Tuhan, di gereja, di tempat pelayanan apapun, ya, mari kita setia. Mari kita kerjakan, ya. Kerjakan dengan takut akan Tuhan. Dengan takut akan Tuhan. Ya, pada akhirnya akan banyak pekerjaan Tuhan yang maju. Lewat siapa? Lewat kita masing-masing. Jadi makanya buku seri Sejarah Penebusan ini kita terus sebarkan, kita terus bagikan kepada rekan-rekan kerja di ladang Tuhan supaya bisa diperlengkapi, gitu ya. Masing-masing gereja kan ada talenta-talentanya kan? Betul ya, ada karunia-karunia yang dimiliki, yang dianugerahkan oleh Tuhan. Nah, kalau dari sisi kami masuk ke dalam ini yang satu puzzle kan, misalnya ada gambar Tuhan Yesus, ada dibuat dari puzzle gitu ya. Gereja-gereja mengisi masing-masing gitu ya. Setiap gereja membawa puzzle-nya masing-masing, bagiannya. Nah, dari kami apa? Nah, ini buku sejarah penebusan supaya membantu di dalam memahami hamba-hamba Tuhan, memahami seperti apakah identitas hamba-hamba Tuhan yang sebenarnya, siapakah jemaat Tuhan, bagaimana respon jemaat Tuhan kepada pekerjaan Tuhan. Nah, dengan demikian kita bisa menjadi satu hati karena kita tahu tujuan jelas pelayanan kita itu apa ya. Jadi saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua bisa maju di dalam pelayanan kita. Belum ada pelayanan, kasih tahu saya. Saya kasih tugas pelayanan nanti. Oke, kiranya kita menjadi setia dan mempersiapkan anak-anak kita juga. Jangan jauh dari gereja, tetapi tetap dekat dengan gereja, tetap dekat dengan firman Tuhan, lebih lagi melayani kehendak Tuhan. Haleluya, amin.